Pemirsa Jejak Islam, ada banyak hal yang menarik untuk diketahui dari sebuah komunitas hijrah yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Dari sebuah teras sederhana dan tempat tongkrongan yang berpindah-pindah, kisah hijrah banyak orang berawal dan terus istiqomah. Di sini, di teras hijrah. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di teras hijrah adalah kajian tafsir. Kegiatan ini menjadi penting mengingat Al-Quran merupakan sumber rujukan umat Islam. Kajian tafsir dimaknai sebagai usaha untuk menerangkan dan memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Quran. Metode pengkajian dimulai dari juz 30 dari surat-surat pendek, lalu ayat per ayat hingga tuntas. Tafsir dilakukan dengan menggunakan rujukan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer yang ditulis oleh para ulama ahli di bidang tafsir. Di teras hijrah, setiap pertemuan akan membahas satu surah pendek terlebih dahulu dalam juz 30, kemudian dilanjutkan pada surah-surah di juz selanjutnya, yaitu juz 29. Kajian tafsir ini biasanya diisi oleh Kiai Mahyudin, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Dakwah Mangkoso International Open University dan Universitas Erlangga Surabaya. Merujuk pada penafsiran para ulama salaf dan halaf di bidang tafsir, kajian ini dirasa pas untuk anggota teras hijrah karena kandungan Al-Quran sangat berkolerasi dengan realitas masyarakat yang dapat dijadikan sebagai problem solving, menyentuh akal hati dan jiwa sehingga lahir kesadaran untuk meneguhkan keimanan serta mengokohkan ketakwaan seraya meninggalkan segala perbuatan tercela di masa lalu. Ustadz, bagaimana awal mulanya sampai kemudian terpikir untuk membentuk teras hijrah ya Ustadz ya? Teras hijrah. Jadi sebenarnya teras hijrah ini terbentuknya ini alami nih. Iya. Dari kajian beberapa orang, ya, beberapa orang menawarkan, Ustadz, bagaimana kalau kajiannya lebih intensif? Artinya kan selama ini sebatas dialog-dialog lepas saja di warung kopi. Iya. Kemudian beberapa orang menawarkan, bagusnya kita membuat kajian yang lebih terarah lah dalam mengkaji Islam ini. Akhirnya kemudian ada salah seorang tokoh masyarakat yang menawarkan rumah beliau dan di serambi teras beliau inilah kemudian dipergunakan untuk memulai kajian. Dan seiring berjalan sekitaran hampir 2 bulan, ya, ada seseorang teman tercetuslah kita namakan saja teras hijrah ini. Akhirnya orang pada berdatangan, akhirnya teras hijrah ini semakin ramai dan terkenal menjadi salah satu komunitas dakwah di Sulawesi Tenggara ini. Iya, dikenal menjadi sebagai salah satu komunitas dakwah. Kalau untuk siapa-siapa saja yang bisa bergabung, kira-kira siapa-siapa saja Ustaz? Teras hijrah ini terbuka untuk siapapun yang ingin mempelajari Islam. Jadi siapapun mereka dari kalangan kaum muslimin yang ingin belajar Islam atau bahkan non-muslim yang ingin mencari tahu tentang Islam. Boleh kemudian berdiskusi dan belajar di teras hijrah. Karena teras hijrah ini tidak membatasi kepada siapapun yang kemudian ingin belajar. Yang penting dia kemudian tertarik dan mau pastinya Ustaz. Mau dan rutin mengikuti kajian setiap malam Sabtu. Maka insya Allah kemudian ya teras hijrah welcome. Iya. Buka ahlan wa sahlan kepada siapapun yang ingin belajar di teras hijrah itu. Lalu kalau untuk keanggotaan Ustaz, apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat misalnya yang akan bergabung ke komunitas teras hijrah atau seperti apa? Teras hijrah ini sebenarnya dari sisi keanggotaan dia komunitas dakwah yang alami, jadi tidak mengenal kartu anggota, kartu identitas. Siapapun yang kemudian datang di malam Sabtu, kemudian dia rutin mengikuti pengajian ya sebulan berjalan, maka dengan sendirinya dia telah mengikatkan dirinya menjadi bagian dari komunitas teras hijrah. Jadi terbuka untuk siapapun.
Terbuka untuk siapapun dan tidak ada syarat untuk tidak ada syarat tertentu ya untuk bergabung. Syarat khususnya siapa yang mau belajar silakan kemudian bergabung di Teras Hijrah. Memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dan HUT ke-61 Televisi Republik Indonesia. Saksikan Grand Final Bintang Andalas 2023. Simpan suratmu hati bercucur, biar panas membakar Pantai panjang juga hayangi. cinta menghilang, bahaya manis, gila gemilang. Telah jauh berkelana entah di mana. Cindailah mana. Bintang Andalas, ajang kompetisi penyanyi muda berbakat se-Sumatera. Memeriahkan hari jadi ke-61 tahun, TVRI mempersembahkan konser 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Tribute to Chrisye, sang legenda musik Indonesia. Menampilkan Bunga Citra Lestari, Judika, Dewi Persik, Afgan, Rizky Febian, Zara Leola, The Dance Company, bersama pembawa acara Widi Mulia, diiringi Oni and Friends Orchestra. Konser 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Tribute to Chrisye, Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. ...49 medali emas diperebutkan pada kejuaraan dunia atletik Budapest, Hungaria. Jadilah saksi lahirnya rekor-rekor baru dari para atlet dunia. World Athletic Championship Budapest, Hungaria, 19 hingga 27 Agustus 2023. Hanya di TVRI Sport. Masih bisa berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita yaitu Serambi Islami. Kalau kita tidak memahami ihsan ini atau makom ihsan ini, maka posisinya adalah naqis, kurang agamanya karena telah meninggalkan satu makom. Maka ini menjadi satu hal yang mendasar bahwa seseorang itu berkeinginan memiliki makom ihsan. Kami mengucapkan Selamat hari ulang tahun ke-61 TVRI. Semoga TVRI tetap menjadi tontonan dan tuntunan yang sangat bermanfaat untuk pemirsa Indonesia. Terus berkarya untuk Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani fillah, hari ini kita berjumpa lagi di kajian umum kita Teras Hijrah, yang insyaallah
tema kajian kita pada hari ini, yaitu keutamaan bulan haram dan hijrah. Dan insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Firdaus Madanua MA, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung dari bulan Zulhijjah, ya sedikit lagi kita memasuki bulan Muharram. Zulqaidah, ada bulan Zulhijjah dan ada bulan Muharram dan ada bulan Rajab yang terpisah 3 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, apa hal yang perlu kemudian kita perhatikan? Ya, bulan haram ini memiliki keutamaan, fala taslimu fihinna anfusakum, jangan menzalimi diri kalian di antara bulan-bulan haram tersebut. Pada akhirnya, bukan tahun-tahun di dalam hidup yang diperhitungkan, tetapi bagaimana kehidupan di tahun-tahun ini berjalan. Karena manusia dituakan oleh usia dan didewasakan oleh keadaan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Teras Hijrah terus belajar tak mengenal usia. Saudara, apa kita di saudara? Bila belakang. Sini juga? Tidak. Ada kajianku di belakang sini, di sana. Kajian apa? Sini kita pergi. Bisa pergi selamatkan deh. Ayo nih, ada sarung re. Yang kita pergi supaya petunjuk kajian apa? Ayo teman-teman juga. Teman-teman, nah kajian sana. Kita pergi kajian. Oh iya. Di sini. Dari usia remaja hingga lansia, mereka tetap bersemangat mempelajari ilmu agama, utamanya Al-Quran, sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Seperti saat ini, kaum Adam yang berasal dari berbagai latar belakang berkumpul untuk kajian tahsin, yaitu belajar Al-Quran yang menitik beratkan pada mahraj, sifat-sifat huruf, dan ilmu tajwid. Jadi yang mubah ini jangan banyak kita lakukan, yang makruh kita tinggalkan, dan jangan sama sekali kita pernah melakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan masuk deh. Masya Allah. Langsung diisi kursinya yang kosong. Alhamdulillah. Ya, jadi ini pentingnya kita memahami fikih dalam kehidupan. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah Om Hidayat, saya senang sekali bisa ada di sini bersama Pak. Alhamdulillah. Ya Om Hidayat. Sudah berapa lama sih Pak sudah bergabung di komunitas Teras Hijrah ini? Kurang lebih 2019 di awal itu kita mulai dari warung kopi sebenarnya. Tapi kita pingin lebih bermakna dan lebih banyak bisa merekrut teman-teman, maka kita di Teras Hijrah Center kita lakukan kajian-kajian. Dan itu anggotanya sekarang sudah sampai ratusan orang ya. Di awal dari hanya 4 orang waktu itu. Kalau dari Om Hidayat sendiri, apa yang menjadi alasan Om Hidayat sehingga bisa bergabung di komunitas Teras Hijrah? Alhamdulillah kita pingin lebih bermanfaat, umur kita lebih bermanfaat, sehingga kita pikir lebih bagus kita buat komunitas sehingga teman-teman juga yang minus dari sisi agamanya itu kita bisa ajak. Bahkan banyak teman-teman yang bertato, orang yang sudah berapa kali jadi narapidana, itu pembunuh, sudah banyak yang kita rekrut. Sehingga kita pikir bahwa ini sangat bermanfaat buat masyarakat umum yang minus pengetahuan agamanya. Ya, hingga saat ini Om Hidayat sudah bergabung sejak tahun 2019. Ya. Apa yang rasa Om Hidayat sudah dapatkan dari komunitas Teras? Wah, alhamdulillah. Cukup banyak ya yang kita bisa mengajari kita untuk lebih tawadu. Lalu kita belajar kajian-kajian, banyak hal yang banyak kitab-kitab yang kita kaji, termasuk kitab hadis Arba'in An-Nawawi punya itu dibimbing oleh Kiai Mahyudin, dan itu bukan hanya itu, juga kita bisa melakukan sholat dengan benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah, sesuai sunnah. Itu dan ya kita juga belajar tahsin
tahsin itu belajar bagaimana detail mengaji, tajwidnya, huruf-hurufnya bagaimana. Yang dulunya kita ini kan mengeja, kita dulu eja-ejaan dulu itu, ejaan Bugis orang-orang tua kita. Ternyata begitu kita tahsin itu banyak hal yang tidak sesuai. Nah, dan itu sekarang kita sudah terluruskan di komunitas Teras Hijrah ini. Ya, di Teras Hijrah banyak hal yang kita bisa dapatkan, pengalaman spiritual yang luar biasa, lalu perasaan kita jadi stoik karena kita punya pengetahuan yang lebih sedikit. Ya, dan terutama juga lebih banyak menemukan orang-orang baru, bersilaturahmi juga ya Pak ya? Ya, saya kira itu teman baru banyak dan lebih variatif. Saya kira hidup ini akan lebih bermakna, lalu hampir dibilang ada kesempurnaan dari pengembaraan kita, lalu kita bisa berhijrah, itu yang manfaat-manfaat itu yang kita dapatkan di Teras Hijrah. Ya, saya kira teman-teman yang lain pun sebaiknya kita bergabung di Teras Hijrah, banyak hal yang bisa kita dapatkan, lalu membuat kita akan lebih taat kepada Allah, dan kita mengetahui ketaatan itu bagaimana kita bisa ejawantahkan, muamalahkan. Ya, saya kira itu. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Harum, itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hijrah bisa diartikan sebagai perubahan satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik. Hijrah juga dapat dimaknai sebagai jalan untuk mengubah seseorang individu atau bertaubat, baik yang dilakukan oleh seorang individu ataupun dalam sebuah komunitas. Di Teras Hijrah yang awalnya hanya digagas oleh 2 orang yang mencoba hidup lebih baik lagi, memanfaatkan tongkrongan menjadi sebuah tuntunan yang positif. Kini telah berkembang dengan banyak anggota yang tersebar di kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode kajian dengan pendekatan yang santai dan mudah untuk diterima membuat setiap orang yang baru saja mengenal Teras Hijrah tidak segan untuk bergabung dan terus istiqomah di dalamnya. Keramah tamahan, keakraban dalam persahabatan patut diacungi jempol. Meski tidak ada struktur organisasi yang hakiki, namun perjalanan mereka perlahan menjadi pasti dalam menabur kebaikan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik, tadi setelah kita menyelesaikan pelajaran kita, sekarang kita masuk pada sebuah hafalan, di mana minggu lalu telah saya sampaikan bahwa untuk siang ini, minggu ini kita akan melakukan sebuah hafalan. Ya baik, yang pakai software yang pertama, coba bacakan surah Ad-Duha. Saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ya, coba diulangi. Ma wadda' Ain harus di tenggorok bagian atas buat ma wadda'aka rabbuk. Ya da'a rabb ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pemirsa Jejak Islam, selain melakukan aksi sosial keagamaan dengan menyumbangkan tenaga, di komunitas Teras Hijrah juga membantu secara material bagi yang membutuhkan, yaitu dengan cara melakukan songkok terbalik. Baik, alhamdulillah itulah tadi kajian kita. Teras Hijrah memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan aksi sosial berkaitan dengan penggalangan dana. Di sini, mereka tidak mengumpulkan uang dengan nominal tertentu dalam masa yang telah ditentukan. Biasanya kita akan melaksanakan terbalik juga untuk membantu saudara-saudara kita. Namun, ketika ada anggota Teras Hijrah atau bahkan di luar Teras Hijrah mendapatkan kesulitan, mereka akan segera mengelurkan bantuan dengan cara memasukkan sejumlah uang di songkok terbalik yang berputar setelah selesai kajian. Hal ini dirasa lebih efektif dan sama sekali tidak memberatkan anggota Teras Hijrah juga. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mau tanya-tanya sedikit Pak Yus ya. Pak Yus, sebenarnya di Teras Hijrah ini sudah berapa lama Pak bergabungnya? Saya lupa sejak kapan didirikan, tapi yang pasti saya bergabung sejak awal. Sejak awal berdirinya Teras Hijrah? Awal. Iya, kalau dari segi alasan dari Pak Daus sendiri sebenarnya yang menjadi alasan Pak Daus itu sampai bergabung di Teras Hijrah itu apa Pak? Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa belajar agama itu
Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Sehingga kalau mau belajar, namanya belajar, karena itu hukumnya wajib. Iya. Sampai di akhir hayat. Sampai akhir hayat harus semangat terus belajar ya. Apalagi belajar agama Islam. Om Jus ya, bergabung di Teras Hijrah sampai dengan saat itu, ini kebiasaan apa Pak yang masih terjaga? Saya cuma mencontohkan satu yang sifatnya istiqomah. Iya. Saya memilih salah satu ibadah itu dalam bentuk sunnah. Puasanya itu adalah puasa. Puasa sunnah itu. Ya. Puasa sunnah itu kan begini. Sebenarnya saya sudah melewati 2 fase. Jadi yang fase pertama itu puasa sunnah Senin Kamis. Itu Senin Kamis. Lalu puasa Daud. Jadi saya sudah 19 tahun. Wow, 19 tahun. 12 tahun puasa Senin Kamis. 7 tahun ini masuk itu puasa Daud. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Yus ya. Pemirsa Jejak Islam, dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Mari berjalan menuju kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. Sekelam apapun masa lalu, masa depan tetaplah suci. Sampai ketemu di Jejak Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Teras Hijrah. Aku ada dalam puisi. Aku berpuisi maka aku ada. Tuhan berfirman. Nabi bersabda. Aku berpuisi. Ketika hati terbuka untuk menjawab panggilan, dalam senyap hati berkata mendapatkan kisah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, Ya Allah, Engkau ciptakan manusia dari tanah, dari sepasang laki-laki dan perempuan, dari setetes air yang hina.